Maaf, panjenengan berdua dari mana? Jombang. Oh, dari Jombang. Sama Pak siapa? Pak Hasim. Panjenengan? Pak Wahid. Pak Wahid sama Pak Hasim. Pripun Pak Wahid sama Pak Hasim? Bagaimana? Ada perlu sama saya? Ingin tahu saya dari YouTube. Tahu saya dari YouTube. Pundi? Oh, lah kok ora bareng? Kok ndak bersama tadi nyampenya? Mampir dulu. Ini kok janjian kula sing budal piye. Oh. Nggih. Tahu dari YouTube, dari keponakan. Sudah dapat pelajaran prakteknya apa belum? Belum. Lah kok bisa? Pelajaran prakteknya belum? Lah kok lah kok nekat ke sini? Lah kok nekat ke sini? Iya sih, saking pengennya iya memang nggak sedikit loh ya memang. Hampir ya. Tadi beritahu kalau syaratnya gini dulu, ngapain dulu enggak. Memang hampir semua orang itu sudah merindukan tentram gitu. Udah banyak yang capek, sudah banyak yang lelah, itu udah banyak memang. Tapi tetap saja loh, kalau menurut saya gitu, tetap kita ndak boleh gampang percaya, gampang tertarik, itu ndak boleh gitu, ndak boleh. Karena apa? Karena berspiritual itu kan keputusan ya. Itu kalau sampai gampang percaya, gampang tertarik, mengambil keputusan di dalam berspiritual, ya kalau cocok. Nah kalau nggak cocok, tetap saja. Apalagi tentang wahyu pancagaib. Apalagi tentang wahyu pancagaib. Selain tentang wahyu pancagaib saja, tidak gampang percaya itu perlu. Tidak gampang tertarik itu perlu saya rasa. Karena kayaknya kita sering jatuh bangun kan ya? Sering jatuh bangun. Lah, kenapa kita sering jatuh bangun? Itu akibat daripada gampang percaya, gampang tertarik itu tadi. Sehingga mengambil keputusannya itu nggak tepat. Terlebih lagi tentang wahyu pancagaib. Nah, maka wahyu pancagaib itu identik dengan sebuah pertobatan. Wahyu pancagaib itu identik dengan pertobatan. Nah, pertobatan ini kan keputusan yang nggak gampang loh. Menyatakan diri mau bertobat itu keputusan yang nggak gampang loh itu. Karena apa? Karena bertobat ini bukan cabai, bukan lombok. Yang kalau pedasnya hilang, nyari cabai lagi, nyari lombok lagi. Nah, bertobat itu enggak seperti itu loh. Makanya mengambil keputusan, menyatakan diri bertobat itu tidak mudah, enggak gampang. Karena itu keputusan yang, enggak semua orang berani itu, Pak. Tidak semua orang berani. Satu itu. Yang kedua,
Yang kedua, wahyu panca gaib itu hanya dapat dilakukan dengan keadaan otak atau pikiran yang terjaga kebersihannya. Hanya dapat dilakukan dengan keadaan hati atau batin yang terjaga kebersihannya. Hanya dapat dilakukan dalam keadaan kelamin atau syahwat yang terjaga kebersihannya. Enggak sembrono loh Pak. Enggak sembrono loh. Maka kemungkinan besarnya kita masih merasa banyak kebutuhan di dunia ini. Banyak kepentingan di dunia ini. Lah untuk menjaga kebersihan otak atau pikiran, hati atau batin, kelamin atau syahwat yang awalnya diawali dengan pertobatan. Oh, itu enggak remeh itu. Enggak remeh. Hanya orang-orang yang benar-benar sudah capek, sudah lelah yang berani melakukan itu. Kalau dirinya masih belum capek, merasa dirinya belum capek, merasa dirinya belum lelah, masih mampu melakukan sesuatu, tidak akan berani. Mengambil keputusan itu tidak akan berani. Jenengan belum mengetahui banyak tentang wahyu panca gaib, entah itu dari YouTube atau dari keponakan panjenengan. Terlebih lagi belum mendapatkan pelajaran-pelajaran prakteknya, belum tahu. Langsung nekat ke sini tuh, waduh. Apa enggak nyesel jenengan nanti? Wahyu panca gaib bukan tentang agama. Wahyu panca gaib bukan tentang kejawen. Wahyu panca gaib bukan tentang adat, tradisi. Bukan tentang golongan. Bukan tentang ilmu kebatinan, ilmu kesaktian, apalagi ilmu perdukunan. Bukan tentang partai, bukan tentang politik, bukan tentang perguruan. Ayo, cocok enggak dengan tujuan panjenengan? Wahyu panca gaib tentang jati diri. Dan jati diri ini hanya bisa diungkap dengan pertobatan. Bertobat saja, kalau masih rentan, enggan menjaga kebersihan otak atau pikirannya, hati atau batinnya, kelamin atau syahwatnya, tetap tidak bisa mendirikan wahyu panca gaib di dalam dirinya. Pripun jenengan kok senekat itu? Sampun belajar. Menghafal. Hanya saja yang perlu panjenengan ketahui dari awal itu, nggih Pak mengkaji diri, menggunakan dirinya sendiri. Wahyu panca gaib itu sesungguhnya adalah diri kita sendiri. Mengkaji diri, menggunakan wahyu panca gaib berarti mengkaji diri, menggunakan dirinya sendiri. Itu sama halnya panjenengan mengembalikan jati diri panjenengan yang selama ini hilang. Nah, jati diri setiap manusia hidup, panjenengan seusia itu mestinya pernah, bahkan mungkin sering melihat bayi baru lahir kan. Itulah jati diri manusia yang sesungguhnya. Nah, seusia ini berusaha kembali seperti ketika pertama kali dilahirkan. Ora gampang loh. Nggak gampang itu. Nggak gampang. Terlebih lagi, seumur hidup kita sudah terbiasa berasumsi. Kalau tidak berasumsi, kita tidak merasa puas.
Lah mengkaji diri menggunakan wahyu panca gaib ini harus memutus total seluruh asumsi-asumsi yang memungkinkan diri kita akan memanipulasi asumsi tersebut untuk bermain politik. Nah, kita harus berhenti total di situ, harus putus hubungan dengan itu. Ah, apa panjenengan sanggup menghadap Tuhan tanpa membawa masalah, tanpa membawa kepentingan? Saya bukan menakut-nakuti, seperti itu loh panca gaib itu, gitu loh. Seperti itu loh. Kepolosan wahyu panca gaib itu seperti itu. Keaslian wahyu panca gaib itu seperti itu. Jadi tidak bisa ditempuh dengan akal pikiran, dengan okol, tidak bisa. Ditempuh dengan otak-atik, dengan politik, dengan manipulasi, tidak bisa. Tidak bisa. Itu wahyu panca gaib. Rumitnya wahyu panca gaib. Tapi kalau panjenengan berani, oh keren. Panjenengan berani, oh keren. Dan pasti bisa. Hanya modal berani saja loh. Pasti bisa. Berani apa? Satu, berani bertobat. Yang kedua, berani menjaga kebersihan otak atau pikirannya, hati atau batinnya, kelamin atau syahwatnya. Tak jamin. Saya berani jamin loh saya. Kalau panjenengan berani dua hal itu tak jamin. Tidak akan gagal. Tapi kalau tidak berani dua hal itu, mending jenengan pulang lagi. Karena tidak akan mendapatkan apa-apa. Hanya kesel tok. Bacaan-bacaan wahyu panca gaib tidak ubahnya sebuah doa. Kalau tidak berani dua hal itu. Jenenge donga sepiro saya donga kuwi. Ya, pripun Bapak? Berani. Berani. Nah, tapi sitoke iki piye iki? Yang satu ini. Pripun? Ada masalah di rumah. Kebetulan ada masalah di rumah. Terus melarikan diri ke sini. Sebetulnya tidak ingin. Nah, melarikan ke sini, tapi kendaraan iya, melarikan diri ke sini. Nah, Kalau ini bawa kendaraan anak buat sekolah, saya bawa ke sini. Berterus-terus pulang. Nah, terus gimana itu? Ayo, coba. Sudah saya naik ke sini. Enggak gampang pokoknya. Di rumah juga tidak dihiraukan. Di rumah juga tidak dihiraukan. Enggak dianggap ada gitu, nggih. Iya. Nah, terus? Sama anak istri. Nah ya, sekarang sudah sampai di sini tuh. Panjenengan nekat datang ke sini, sekarang sudah sampai di sini. Keputusannya gimana coba? Sebetulnya ya saya bilang saya tetap di sini. Lah ya, tapi tobatnya harus nasuha. Jangan tobat Tosowijaya. Tobat Tosowijaya kumat-kumatan. Tidak bisa naruh yang di rumah itu, tidak bisa naruh. Masih tidak bisa naruh, masih berat. Gitu. Nah, terus gimana coba kalau seperti itu? Padahal ini di rumah dibuang. Gitu loh Pak. Dianggap mati. Nah, ya mati. Tapi masih belum bisa meninggal. Masih teringat sama anak. Padahal sudah dibuang sama anaknya. Sudah dibuang. Ini sudah dibuang. Tapi masih ingat sama anaknya. Berarti panjenengan terbelenggu oleh cinta buta. Nah, ini cinta buta. Ya, terbelenggu oleh cinta buta. Panjenengan sayang anak? Sayang. Lalu apa yang panjenengan bisa lakukan buat anak panjenengan yang panjenengan cintai itu? Coba. Tapi karena kita kan bisa diambil semua sama istri ya. Saya kalau anak minta, ya bisa ngasih. Misalnya minta biaya sekolah. Artinya panjenengan tidak bisa berbuat apa-apa kan kepada anak panjenengan yang panjenengan cintai.
Itulah cinta buta namanya. Kalau pancen jenengan bener-bener mencintai anak panjenengan, panjenengan harusnya bisa mensorgakan anak panjenengan yang panjenengan cintai. Semua sudah diambil semua sama istri. Rumah aja dijual tanpa mengetahui saya. Sudah lah, nggak usah diceritakan itu, nggak usah. Soalnya saya rekam ini, nggak usah diceritakan. Saya hanya membutuhkan keputusan panjenengan atau spekulasi panjenengan seperti apa dengan keadaan seperti itu. Jenengan sudah sepuh, laki-laki, kepala keluarga. Nah. Nah, apalagi di rumah sudah dianggap mati kan. Lah jenengan masih begitu aja. Nah, terus piye? Bapak saya punya pekerjaan. Ya, mungkin saya nekat. Kendaraan saya kasihkan anak saya beli. Makanya sekarang panjenengan di rumah panjenengan sudah dianggap tidak ada oleh keluarga kan, karena tidak mempunyai kemampuan melakukan apa-apa, bukan karena kelaki-lakiannya ya. Nah iya. Nah setelah mendengar desas-desus, panjenengan nekat datang ke sini. Nah sekarang panjenengan sudah sampai di sini. Mana keputusan panjenengan? Ayo. Sebetulnya ya nekat sini. Lah iya, sama dia sudah sampai di sini kan. Ya. Iya, ya. Sekarang sudah sampai di sini. Terus arep apa? Mau apa? Coba. Ya minta bertobat nasuhat. Saya minta tolong sama Bapak untuk memberi kekuatan. Menghilangkan pikiran saya. Nah, tobat nasuha itu bukan kata-kata loh Pak nggih. Iya. Bukan kata-kata, tapi itu keputusan loh Pak. Itu keputusan hidup loh. Tapi tadi ada kata-kata panjenengan tidak bisa meninggalkan rumah lah. Ini kan piye terusan? Terus piye itu? Ayo. Di sini saya sudah meninggalkan rumah, Pak. Saya keluar dari rumah. Lah iya. Tapi kenapa tadi ada kata-kata belum bisa meletakkan rumah? Belum meletakkan anak. Lah iya. Anak itu. Iya kan? Nah itu gimana? Nah itu keputusannya ada pada panjenengan sendiri. Kalau keputusan panjenengan sesuai dengan apa yang saya jelaskan tadi, mari kita buktikan bersama. Benarkah Tuhan itu ada? Ayo, tak tantang. Benar. Bukan itu jawabannya, bukan jawaban itu yang. Kalau panjenengan mengambil keputusan yang sesuai dengan apa yang saya sampaikan tadi, mari kita buktikan sama-sama. Benarkah Tuhan itu ada? Gitu loh. Saya butuh keputusan panjenengan. Kalau Tuhan itu ada, berarti apapun masalah yang panjenengan tinggal di rumah kan selesai. Iya. Kalau Tuhan itu benar-benar ada, tapi saya butuh keputusan panjenengan tentang ini. Piye keputusan jenengan? Kalau kenal ya, wow. Masalah di rumah saya tinggal. Enggak, keputusan panjenengan, panjenengan. Misal contoh apapun yang terjadi Pak Web, saya mau belajar bersama Pak Web dengan dasar taubatan nasuha. Keputusan seperti itu misalnya, contoh. Ya pripun? Masa saya ngasih keputusan? Ribun. Ayo. Tetap di sini melakukan taubatan nasuha apapun yang terjadi. Ayo salaman. Kita buktikan sama-sama, benarkah Tuhan itu ada? Ayo. Kalau masalah panjenengan di rumah, yang ditinggal di rumah nggak selesai, berarti Tuhan itu nggak ada. Selamat ya. Selamat. Sip. Mantap.
Bagi siapapun yang berani bertobat dan berani memohon pengampunan Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dan di selama panjenengan di sini, mari kita buktikan bersama. Dan ini panjenengan berarti mulai dari nol loh, Pak ya. Nah, iya mulai dari nol. Urung praktek urung apa kok nembe 3 dino langsung plancit rene. Di rumah. Beritahu sama diberitahu gaib gitu. Terus jenengan terus kan Bapak ini ketika-tikanya itu loh masuk ke diri saya sendiri. Seperti apa iya ya saya lakukan, seperti apa ya saya lakukan, seperti apa ya saya lakukan. Bagus lah ya. Tentang keluarga. Itu satu tertarik. Dengan keputusan ini dan kita sudah berjabat tangan loh nggih. Apapun yang terjadi, kalau belum selesai, panjenengan jangan pulang. Paham nggih? Kalau belum selesai, apapun yang terjadi loh. Apapun yang terjadi, kalau belum selesai, maksudnya pertobatan panjenengan belum selesai loh ya. Bukan tentang rumah loh ini ya. Bukan tentang. Okay. Selama di sini, selagi pertobatan panjenengan belum selesai, apapun yang terjadi, panjenengan harus tetap kekeh di sini. Okay. Mengikuti motivasi-motivasi yang nantinya akan saya berikan. Okay. Dan itu dimulai dari nol. Ini karek perkara wahyu ini. Nah, dalam waktu biasanya kalau dimulai dari nol itu membutuhkan waktu 1 minggu. Tapi bergantung wahyunya panjenengan, bergantung ilhamnya panjenengan. Dalam waktu 1 minggu itu panjenengan punya kemampuan menghafal bacaan-bacaan yang akan panjenengan gunakan apa tidak. Bergantung dari situ. Harus mulai sekarang sampai pulang. Wis dianggap minggat, dianggap nggak usah peduli. Wong niat panjenengan adalah bertobat. Dan pertobatan panjenengan ini sesungguhnya sedang berusaha menolong keluarga panjenengan. Nah, keluarga panjenengan nganggap jenengan, wah ini wongnya minggat sambar gelap, nggak usah dipikirin. Nggak usah dipikirin. Nah, kalau panjenengan sudah melakukan apa dasar di rumah nggih? Ya, belum seberapa lancar. Berapa level? Sudah berapa level? Level 1, level 3. Berarti semuanya sudah dipraktekkan. Yang penting sudah dipraktekkan. Perkara belum lancar itu nomor 29. Yang penting panjenengan sudah praktek di rumah. Nah, panjenengan berarti setelah Pak kesini mau mengikuti gembleng kan? Enggak jenengan ini bapaknya ini. Jenengan jangan ikut-ikut. Mau mengikuti gembleng kan? Nah ya, kalau begitu kita berjalan sama. Soalnya selain tentang gembleng, selain tentang manekung, saya sudah tidak berbicara lagi. Ya, karena sudah bukan zamannya udah bukan zamannya. Jadi mulai beberapa hari yang lalu awal tahun ini saya sudah mengajak seluruh kadang kinasi saya naik ke level yang lebih tinggi. Artinya saya sudah nggak berbicara tentang dasar-dasar lagi. Nah, tapi kalau panjenengan mengikuti manekung atau gembleng berarti kan bisa saya ajak naik ke level yang lebih tinggi tanpa harus mengetahui dasar-dasarnya. Lah terus untuk ponakannya bagaimana?
Ya kesini ini. Nganter ini. Oh nganter ini. Maunya sih bareng nggak apa-apa. Ah. Kan hari Selasa berangkat katanya pagi. Ah. Saya Kamis saja. Saya masih Masih di dapat rumah. satu. Oh. Janjiane sareng mesti sana. Oh, alah. Ning wis ora sabar. Kowe kena makan piye? Kan begini. Nggih. Berarti Masnya sudah menyelesaikan dasar-dasarnya nggih di rumah. Sudah praktek nggih. Mas siapa? Mas Ari. Nggih, Jombang juga. Oh, Mojokerto. Boleh. Tapi ya istirahat dulu lah, wong baru datang kan dimulai besok. Ini untuk ibunya yang dari Sidoarjo. Surabaya. I'm sorry. Maju-maju sini ibunya sini. Bagaimana Bu? Kangen sama saya? Apa ada sesuatu? Ya, Dua-duanya. iya dua-duanya. Okay. Sesuatunya tentang apa itu? Ini saya kan sekarang saya tidak punya tanggungan apa-apa di situ. Siapa bilang tidak punya tanggungan apa-apa? Ya, itu maksudnya tanggungan duniawi. Nggih. Tidak ada. Jadi kalau saya diperbolehkan itu memperdalam yang pernah saya dapatkan di sini, ya saya matur nuwun sangat. Maksudnya mau tinggal di sini memperdalam itu. Ya. Memangnya itu masih belum dalam ya Bu? Belum bisa. Belum seberapa bisa. Di sini mungkin dalam pantauan Pak Wet mungkin. Sebenarnya di rumah atau di sini itu sama saja Bu. Kalau panjenengan berhenti mencari, berhenti bertanya. Nah ini panjenengan belum menghentikan pencarian, belum menghentikan pertanyaan, saya lihat ini. Masih ada yang dicari-cari ini. Saya itu melakukan itu tidak bisa lama itu Pak. Kalau soal tidak bisa lamanya enggak apa-apa. Cuma ya, satu, panjenengan punya kebiasaan masa lalu yang belum bisa ditinggalkan. Banyak sih masalah yang belum ditinggalkan itu. Masa lalu tentang berspiritual. Ya. Lah masa lalu tentang berspiritual yang belum bisa panjenengan tinggalkan, dan padahal itu malah ngerecokin jenengan loh. Iya sebenarnya. Tapi itu Piye? Itu kan tentang keputusan. mengikat. Iya saya sih sudah memutuskan, tapi ya nggak apa sih. Muter aja. Jadi untuk kelancaran laku panjenengan, untuk kemulusan laku panjenengan mau nggak mau harus berhenti Bu. Iya. Berhenti menghitung doa. Panjenengan ini masih sering menghitung-hitung doa. Ya, kalau saat ini saya kirim doa tahlil untuk anak saya gitu. Iya, kalau yang saya lakukan. kirim doa tahlil, kirim saja, tapi jangan dihitung gitu loh, maksud saya Bu. Nggak usah dihitungi loh. Masa ndonga dihitungi. Kayak wong golek bati. Berdoa saja. Tahlil saja, tapi jangan dihitung. Jangan dihitung. Nah, ini kebiasaan. Ya. Jadi saya nggak habis pikir tuh, masa berdoa dihitungi. Nah, itu tinggalkan itu Bu. Dengan seperti itu jelas banget kalau panjangan berdoa itu ndak ikhlas. Lah wong dihitungi ya. Dihitungi. Untuk itu Pak Ler, sementara saya masih bodoh ini saya ingin di sini. Lah, iya ndak apa-apa. Kalau saya sudah ya ibaratnya bisa sedikit gitu. Ya ndak apa-apa. Kalau saya dipersilakan ulang ya saya pulang. Ndak apa-apa. Di sini ndak apa-apa. Yang penting
panjenengan sanggup meninggalkan kebiasaan menghitung doa. Kunci dibaca 7 kali itu bukan hitungan, tapi itu filosofi. Membaca kunci 7 kali itu filosofi, bukan hitungan. Filosofi dari apa? 7 kali itu kan bahasa Indonesia. Nah kalau di bahasa Jawa kan 7 kali kan ping pitu. Pitu, kejepit, metu. Metu apa nih? Rasane, rasa apa tentrem. Karena manunggal jati. Filosofi dari itu, kunci dibaca 7 kali. Jadi 7 kali membaca kunci itu bukan hitungan ya. Nah panjenengan harus berhenti kebiasaan menghitung doa ini. Supaya mulus perjalanan panjenengan. Boleh, enggak apa-apa. Panjenengan di sini enggak apa-apa memperdalam, ingin lebih dalam lagi di sini enggak apa-apa. Yang penting panjenengan berhenti menghitung doa. Kalau mau berdoa, enggak ada larangan untuk berdoa. Karena doa itu adalah baik kan? Tapi jangan dihitung. Dengan menghitung doa, jelas kita tidak ikhlas di dalam berdoa tersebut. Paham nggih, Bu? Nggih. Kalau yang dari Madura, bagaimana? Pak sama Hasim ya? Wahid, Pak Wahid Madura, bagaimana? Kabarnya Madura bagaimana? Aman, aman, Madura aman, aman. Pripun Pak Wahid? Ya? Oh ini dari Kalimantan, terus ke sini dari Kalimantan. Ada bisnis di Kalimantan. Oh, banyak keluarga yang transmigrasi di sana. Merantau. Oh, merantau. Iya, iya. Wow, keren sekali. Itu naik kendaraan apa jalan? Kendaraan. Gimana kabarnya keluarga di sana? Baik semua? Baik. Tapi bukan mengabarkan tentang wahyu pancagaib kan? Jangan lakukan itu ya. Dan karena apa? Karena wahyu pancagaib itu tidak untuk disiarkan, tidak untuk dibicarakan. Wahyu pancagaib itu kan sabda. Nah, sabda ini kan harus dinyatakan, bukan diceritakan. Ya. Terus saya lakukan itu yang pengalaman dari awal sampai gimana rasanya itu. Rasanya enak. Nah, ya. Bacaannya itu saya dibaca di dalam, bukan di mulut. Bacaannya itu. Ya enggak apa-apa, enggak ada bedanya di mulut dengan di hati, itu enggak ada bedanya sebenarnya, enggak ada. Ya, itu hanya masalah serak saja. Nah, serak. Ada yang seraknya disuarakan, ada yang seraknya di batin, ada. Ada ungkapan? Sini dekat sini. Suaranya kayak Abimanyu. Ya, Patrap sama di Manunggal Jati. Yang mengalami dirasakan waktu ditemani Pak Wed itu 2 kali. 2 kali, lah terus? Ya, lebihnya itu enggak bisa lagi. Tapi tentang tutorial Patrap sama di Manunggal Jati, videonya sudah nyimak kan? Sudah. Ya, tinggal lakukan itu saja. Dan rencananya akhir tahun sama awal tahun ada di sini karena kendaraan tidak ada. Akhir tahun, awal tahun. Ya, maksudnya kemarin itu. Oh. Kendaraannya nggak ada itu sampai di Kalimantan itu. Kapalnya itu. Oh. Angin. Ya. Itu sabdo angin minggir. Di Kalimantan. Ya. Tapi baik keadaannya kan? Lakunya juga baik kan? Ya, enggak apa-apa.
Ini yang gembleng mengalami kesulitan enggak? Yang baru pertama panjenengan? Ya? Masih belum ada apa itu? Ini apa? Yang tadi permasalahan dari ini kan belum ada. Maksudnya belum ada pertanyaan gitu maksudnya? Enggak, saya nanya panjenengan mengalami kesulitan tidak? Tidak. Belum ada kesulitan. Mau ada? Tidak ada kesulitan atau tidak mengalami kesulitan. Asalkan panjenengan mengikuti motivasi yang diberikan, tidak akan mengalami kesulitan. Ya. Mungkin punya pertanyaan? Belum juga. Panjenengan dari Demak. Panjenengan dari Demak. Aman? Aman, Pak. Punya unek-unek? Pertanyaan mungkin? Tidak. Tidak. Itu yang di Manunggal Jati bagaimana yang di Manunggal Jati panjenengan? Aman. Aman. Aman ya. Pokoknya tetap ikuti motivasi ya. Ini kurang satu lagi mana? Masih tatrap? Oh, ya udah. Nah, ini untuk pendatang baru mungkin punya pertanyaan-pertanyaan, saya persilahkan untuk bertanya. Monggo, bapaknya kalau mau mungkin punya pertanyaan. Saya juga ingin menolong keluarga, mengembalikan rumah tangga saya seperti itu. Ya kalau itu kan ungkapan, sudahlah nggak usah diungkit-ungkit lagi lah. Pokoknya selama panjenengan di sini nanti jangan ngungkit-ngungkit keluarga ya. Nanti panjenengan akan kemomoran nanti di situ. Ya, mungkin panjenengan punya pertanyaan-pertanyaan, coba ditanyakan, saya beri kesempatan untuk bertanya. Monggo. Sudah nggak ada. Gawat ini. Semono gantengnya bunuh diri eman-eman temen. Semua dirampas, mari habis dirampas dibuang Bapak. Ngono ya sik tresno lho ya. Nah, Sudah diperlakukan seperti itu, masih mencintai. Sebenarnya panjenengan tulus, luar biasa, bagus. Cuma panjenengan enggak punya keputusan. Padahal keputusan itu menentukan panjenengan asline. Betul saya ada teman saya ini misalnya. Tapi wong jenenge wong lagi kalut ya ora itu ya. Saya juga dulu kalau waktu kalut atau sedang mengalami kalut ya sama sih ya. Nggak bisa mikir Pak, nggak bisa mikir luas gitu. Ya orang itu lah. Tapi selamat bapaknya, selamat dengan keputusan panjenengan bertobat dan memberanikan diri, akan memberanikan diri untuk memohon pengampunan, itu akan menyelamatkan. Nanti saya buktikan pada panjenengan bahwa Tuhan itu memang ada. Nah kalau panjenengan mungkin punya pertanyaan sebelum gembleng atau manekung. Apa? Pertanyaan apa? Peninggalan atau wasiat gitu Pak. Peninggalan atau warisan. Ya, warisan. Nah, warisan. Sudah diwakafkan. Nah, ini baru sudah diwakafkan. Tidak ada yang masalahnya. Maksudnya tidak ada. Saudara kakaknya di rumah juga tidak mau keluar. Nggak mau. Megang bagaimana? Maksudnya megang musolah itu. Iya. Cuma panjenengan. Lah terus masalahnya di mana? Masalahnya saya kan nggak bisa. Di dalam ini iman kan saya belum pernah ngaji, belum pernah mondok ya, cuma
memangnya imam itu wajib mondok, wajib haji? Loh, ngaji. Baca-baca itu. Kan cuma itu aja. Kan cuma bisa-bisaan gitu loh. Bisa-bisaan. Ya iya. Ya sing penting kan iso ngimami. Ora cerita surga, ora cerita neraka. Ya wis aku tak ngimamin kono apa piye? Sampeyan ngijoli aku ning kene. Itu kan nanti kan apa enggak apa-apa. Ya wis ora apa-apa, ya wis di sini yang kene nanti belajar kunci kok diimami nganggo kunci Gusti ingkang Maha Suci ngono ngalapan. Lima itu. Oh, perkara gitu aja. Itu bukan masalah. Rumahnya jejer sama Musola. Ya kalau jauh kan enak, di depan rumah saya pas. Nah, iya. Ya sih ora apa-apa wis nggo patrap ngono wis lah. Kan ada saya ya. Ya gimana, Pak? Gimana gitu. Gitu loh. Wis ora apa-apa. Kalau mungkin ada. Ya kalau memang tidak ada yang lain ya pasti ada lah. Itu kan ya carane ngono kuwi sampean ndelik. Aja ngono. Ndelik nang kene. Ngono ae enggak berani. Selain pertanyaan itu punya pertanyaan lain? Tentang wahyu pancagaib. Belum. Malah istri saya minta kesini duluan istri saya. Nah, saya enggak mau kawat itu enggak enak. Malah saya aja imam, kamu makmum. nah, kalau suaminya sudah laku, istri itu tidak wajib. Dia cukup setia tuhu wis dadi tulang rusuk. Lah iya. Ya. Enggak apa-apa. Nah kalau Mas mungkin punya pertanyaan. Mboten. Jenengan bro, gimana bro? Lakunya gimana bro? Mengalami kesulitan enggak lakunya? Mboten. Berarti bisa kan? Sip, mantap. Tapi bisa bukan berarti enggak punya pertanyaan kan? Kalau enggak punya pertanyaan ya setidak-tidaknya kan punya ungkapan, membagikan pengalaman di luar sana kepada kita-kita yang di sini. Is the best. Awit biyen Mas, awit biyen. Saya kalau tahu dari dulu, nggak akan meninggalkan apapun, tidak akan mengorbankan apapun. Kalau saya tahu ternyata itu sesederhana itu loh, saya tidak perlu mengorbankan banyak hal. Luar biasa ya, selamat kabeh, selamat. Ya yang perlu gitu, yang perlu kita masyarakatkan sekarang ini Mas ya, sekarang ini bahwasanya wahyu pancagaib itu bukan untuk diceritakan karena dia adalah sabda kan ya, sabda. Jadi sabda itu bukan untuk diceritakan tapi untuk dinyatakan. Nah, satu-satunya cara untuk menyatakan sabda ya menjadi kekudangannya Romo itu tadi. Seorang enggak ada cara lain.
caranya menyatakan wahyu panca gaib secara awam, secara umum, ya menjadi kekudangannya Romo itu. Dan hebatnya, kesempurnaan itu bukan hanya diri pribadi yang akan mendapatkan, tapi apapun yang ada di sekelilingnya itu ikut tersempurnakan. Itu loh hebatnya. Berbeda kalau kita ceritakan, yang muncul apa? Perdebatan. Kalau diceritakan yang terjadi perdebatan, bukan kesempurnaan. Tapi kalau dinyatakan yang terjadi adalah kesempurnaan. Dan kesempurnaan ini tidak bersifat pribadi, apapun dan bagaimanapun yang ada di sekeliling kita juga ikut tersempurnakan. Itu sekarang harus terjadi sekarang, karena ini zamannya, ini eranya gitu. Ini zamannya kedaulatan Romo, ini eranya kedaulatan Romo. Artinya siapapun putra kekudangannya Romo yang menyatakan wahyu panca gaib terjadi. Dan satu-satunya cara untuk menyatakan wahyu panca gaib yang terbaik adalah menjadi kekudangannya Romo. Karena jika tidak menggunakan kekudangannya Romo, yang muncul ya ego pamrih arogan itu tadi yang muncul. Ego pamrih arogan itu yang muncul. Tapi tetap selamat gitu loh. Walaupun ego pamrih arogan yang muncul, tapi tetap selamat. Kalau wahyu panca gaib yang diungkap. Hanya saja ya itu tadi tetap terjadi perdebatan walaupun itu hanya kecil gitu. Tapi tetap terjadi perdebatan. Karena apa? Karena wahyu panca gaib kalau diceritakan itu lungguhe asah asih asuh. Wahyu panca gaib kalau diceritakan itu lungguhe hakikatnya asah asih asuh. Asih asuhnya oke, asahnya ini kan yang pedih. Apa sih yang tidak pedih kalau diasah? Ada ketersinggungan, ada perdebatan, itu asahnya itu. Nah, untuk tidak seperti itu maka nyatakan, jangan diceritakan. Nyatakan, artinya disabdakan. Sabdanya nggak perlu panjang-panjang. Selamat sempurna, urip. Selamat sempurna, urip, selamat sempurna. Nggak usah panjang-panjang. Weh, aku mau ning kono ditagih utang, selamat. Ora apa-apa. Caranya gitu. Wah, desa tetangga kebanjiran, selamat. Ora ana apa-apa, selamat. Caranya seperti itu. Oh, gunung kain jeblok, selamat, diputus. Orang bercerita seperti itu diputus. Selamat. Urip kabeh, selamat kabeh. Rahayu kabeh, ora ana apa-apa. Itu caranya. Dan itu akan terjadi karena ini memang eranya, ini memang zamannya. Itu terjadi. Kalau dilakukan oleh seorang putra kekudangannya Romo. Ini caranya. Sedang di jalan ada orang jatuh, urip. Selamat, urip, selamat. Ini harus lebih berhati-hati lagi loh, Bro, Jombang. Ya. Salah ngucap, fatal karena eranya, zamannya gitu loh. Eranya zamannya. Salah ngucap fatal. Sering ngalamin ngono ta?
Dirinya sendiri mengalami itu, dirinya sendiri mengalami ini. Sabdakan, nyatakan. Nek ora slamet, urip. Nek ora urip, sempurna. Nek ora sempurna, rahayu. Antara itu aja. Slamet, urip, rahayu, sempurna. Slamet, urip, rahayu, sempurna. Salah satunya, ucapkan, nyatakan. Menghadapi apapun yang sekiranya itu ngitik-ngitik kuping. Ngitik-ngitik kuping, ngitik-ngitik moto. Bagaimana Mas Bro dari Demak? Ini dari Batu Ampar ini. Madura. Kayak dedengkote kan. Dedengkote. Madura. Kayak Piyayi Madura. Piye patrape aman? Mending. Enggak pegel lagi. Bisa menolkan diri, mengenolkan diri. Bisa. Kalau nolnya jadi ya pasti lama, nggak usah dirancang, nggak usah diminta lama itu. Kalau nolnya jadi pasti lama. Yeah. Tapi ketika nol itu datang, otak kita akan mencerna, kita ngeblank loh ya. Rumah saya, aku kok blank. Padahal nyampe di nol malah mendogma dirinya itu ngeblank. Padahal itu udah nyampe di nol itu. Kayak orang terkejut. Aman sebenarnya. Punya ungkapan? Belum. Ya mbok menawa. Mbok menawa. Motivasi dari saya, tetap ikuti motivasi nggih, agar panjenengan tidak mengalami kesulitan-kesulitan. Gimana? Yang lain ada ungkapan? Ada enggak? Enggak ada. Saya itu sedang mempersiapkan diri. Saya sedang mempersiapkan diri karena saya akan membuka sebuah rahasia besar yang selama ini menyesatkan banyak orang secara publik, agar semua orang tidak ada yang tersesat lagi. Nah, saya sedang mempersiapkan diri tentang itu. Nah, kalau saya sudah siap, benar-benar siap apapun resikonya, maka saya akan membuat sebuah rekaman video tentang mengungkap rahasia besar yang sepanjang zaman itu menyesatkan manusia. Dan pengikutnya itu sangat banyak sekali. Bahkan saya sendiri dulu pernah jadi pengikutnya, panjenengan juga termasuk. Hanya saja kan panjenengan tidak merasa tersesat. Rumangsane bener. Karena panjenengan belum tahu, makanya saya akan mengungkap itu nanti secara publik, ya, secara publik. Biar tidak ada lagi manusia-manusia bertopeng. Biar tidak ada lagi manusia-manusia munafik yang senang menggunakan topeng itu, topeng ini. Karena memang sudah waktunya diungkap. Udah capek lah kita berbohong-bohong ini, udah capek kita, udah bosen gitu. Toh nggak ada kan manfaat yang kita dapatkan dari berbohong, dari bermain curang, kan nggak ada sih manfaat yang kita dapatkan. Ini udah waktunya harus berhenti. Nah, mereka masih tetap asik melakukannya karena belum mengerti apa yang sedang dia lakukan sesungguhnya itu sebuah kecurangan, itu mereka belum nyadar. Dan itu akan saya ungkap secara publik. Sementara ini saya sedang mempersiapkan diri untuk itu.
Jadi kadangan kita malam ini saya cukupkan sampai di sini, nggih. Terima kasih dan tercerahkan kita semua.